Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kembali lagi di channel saya. Nah, buat kalian semua yang baru bergabung dan belum subscribe, pastikan kalian sudah subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media. Kemudian ada yang menanyakan tentang program Tokutei Gino. Program Tokutei Gino itu dikeluarkan pada tahun 2019. Nah, program Tokutei Gino itu jadi berbeda. Nah, jadi ada yang menanyakan tentang rincian biaya pemagangan Jepang lewat Minori. Jadi rinciannya adalah cuman bayar 1,1 juta. Nah, kenapa sih LPK Minori itu cuman bayar pas di MCU-nya doang? Karena sistem di LPK Minori itu koperasi, jadi ditalangin dulu, baru ketika di Jepang nanti kalian bayar dengan cara dicicil. Nah, untuk yang program 3 tahun itu kisaran 37 juta plus bunganya, tapi kalau dibayarkan cash itu tidak ada bunga. Kemudian untuk program yang 1 tahun itu kisaran 27 juta plus bunga, tapi kalau dibayar cash itu tidak ada bunganya. Kenapa sih kok sampai mahal banget? Ya memang, jadi kita kayak misalkan yang nggak punya modal gitu ya kan, tapi pengen ke luar negeri, ya jalan satu-satunya adalah LPK Minori gitu. Kenapa harus LPK Minori? Yang pertama, biayanya itu ditanggung Minori, jadi kita hanya bayar pas MCU yang pertama saja, sama biaya nanti pas makan gitu, kayak beli peralatan buat mandi juga seperti itu. Kemudian dan dapat dicicil itu selama 1 tahun untuk program yang 3 tahun, kemudian dicicil selama 6 bulan untuk program yang 1 tahun. Jadi biaya tersebut itu sudah include atau sudah meliputi kayak model asrama, terus kemudian makan, kemudian biaya pendidikan, terus kemudian biaya dari tes tahap awal sampai masuk ke tahap pendidikan, itu semua sudah ditanggung. Kalian hanya siapkan mental, dan ketika sudah di Jepang itu masih dimonitoring oleh pihak Minori sampai kepulangannya juga, makanya bayarnya sampai segitu gitu. Dan paspor pun nanti akan diurus oleh pihak Minori juga seperti itu. Tapi mungkin di masa pandemi seperti ini agak sedikit berbeda mungkin ya. Dari pembelajarannya juga ada yang online, ada yang offline juga seperti itu. Kemudian ada yang menanyakan tentang program Tokutei Gino. Program Tokutei Gino itu dikeluarkan pada tahun 2019. Nah, program Tokutei Gino itu jadi berbeda, sangat berbeda dengan program magang, sangat berbeda dengan program magang Jepang seperti itu. Kok beda, dan perbedaannya itu apa? Yang pertama, untuk program Tokutei Gino itu minimal punya JLPT atau JTEST, minimal itu N4 gitu. Kemudian apakah harus ke Jepang dulu gitu baru ikut program Tokutei Gino? Tidak, kalian misalkan di Indonesia pun kalau sudah mempunyai JLPT N4 itu bisa ikut program Tokutei Gino. Kemudian basic skill, jadi kalau di Tokutei Gino itu kan kita udah bisa bahasa Jepang, kemudian ada skillnya juga. Nah, kalau di magang Jepang kan kita bener-bener yang dari nol banget, kemudian tidak ada skill sama sekali, kemudian kita berangkat ke Jepang. Karena kalau Tokutei Gino itu wajib banget punya JLPT N4. Nah, buat kalian semua yang misalkan sekarang belum punya JLPT N4, kalian belajar yang rajin biar dapat JLPT N4 walaupun belum magang ex Jepang. Nah, tapi aku misalkan nih udah magang ex Jepang, terus aku nggak boleh balik lagi ke Jepang ya? Nggak, kalian bisa balik lagi ke Jepang asalkan kalian di Jepang itu belajar dengan rajin dan mengikuti tes JLPT gitu, biar nanti setelah pulang dari Indonesia kalian bisa balik lagi dengan mengikuti program Tokutei Gino seperti itu. Nah, terus di Minori itu ada program Tokutei Gino nggak sih? Ada, di Minori pun ada program Tokutei Gino. Sebenarnya program Tokutei Gino itu tidak harus melalui LPK seperti itu, tapi kalau misalkan untuk jalur mandiri itu kan agak sedikit lebih ribet ya dibandingkan kita sudah
dibandingkan kita melalui jalur LPK gitu. Nanti kan biar nanti urusannya dengan LPK seperti itu. Terkadang ada juga yang Kensusei gitu mendapatkan kesempatan untuk program Tokutei Gino dari pihak perusahaan Jepang langsung gitu untuk kembali lagi ke Jepang setelah program 3 tahun gitu. Nah kemudian baik yang 3 tahun apa yang 1 tahun sih sebenarnya gini, mau yang 3 tahun mau 1 tahun itu sama. Sebenarnya untuk yang 3 tahun pun tidak melulu dengan 3 tahun gitu, karena nanti pas 1 tahun itu untuk pas tahun keduanya itu ada tesnya gitu. Jadi jangan aku 3 tahun seneng banget gitu, enggak, tapi kalian nanti ada tesnya kembali. Kalau misalkan tesnya gagal ya kalian tidak akan mengikuti program, tidak akan diperpanjang, mungkin kontraknya hanya 1 tahun. Ada kok senpai yang program dapat 3 tahun tapi di cut off sampai 1 tahun saja, seperti itu. Kemudian mungkin dari teman-teman juga sudah dengar ya, kadang program yang 3 tahun itu mendapatkan tambahan kontrak 2 tahun seperti itu. Beda dengan yang 1 tahun, terkadang hanya mendapatkan kontrak 1 tahun lagi atau sudah di cut off seperti itu. Makanya kalau boleh saran sih buat teman-teman semua, lebih baik mengikuti program yang 3 tahun gitu. Tapi ya itu kembalikan teman-teman, kalau misalkan dirasa program yang 3 tahun itu terlalu memberatkan, terlalu lama, pengen cepet-cepet nikah, ya lebih baik yang 1 tahun saja gitu. Tapi kalau misalkan pengen betah lama-lama di Jepang, lebih baik mengikuti program yang 3 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya untuk program Tokutei Gino, silakan untuk teman-teman bisa langsung datang ke LPK Minori untuk menanyakan tentang program Tokutei Gino. Nah, buat teman-teman semua tetap semangat, jangan lupa rajin belajar biar karena kenapa kita harus belajar ya, karena biar cepat menguasai, karena bahasa itu bukan hanya sekedar dihafal tapi dimengerti dan dipraktekkan. Kalau sekedar hafal saja tidak dipraktekkan sama saja bohong gitu. Oke. Nah, terima kasih buat kalian semua. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Silahkan buat teman-teman yang masih belum jelas, kalian bisa kontak nomor di bawah ini, ataupun teman-teman bisa datang langsung ke Minori. Jadi intinya adalah program Tokutei Gino dan magang Jepang itu sangat berbeda. Kalau program Tokutei Gino itu kontraknya 5 tahun, kalau program magang Jepang itu 1 tahun dan 3 tahun, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media biar bermanfaat untuk yang lainnya juga. Ingat, jangan sendirian aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa.